Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi di dalam seri webinar dari HFM. Hari ini kita mengangkat tema tentang kesabaran, akurasi entry ya di dalam melakukan perdagangan scalping. Jadi hari ini kita berbicara tentang scalping ya, mengenai kesabaran kita menunggu setup, kemudian timing entry gitu ya. Itu yang kita butuhkan untuk memperoleh perdagangan di dalam scalping. Oke, teman-teman, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu seperti biasa disclaimer. Jadi ini adalah bentuk layanan yang diberikan HFM kepada membernya agar memiliki wawasan, pandangan, skill, keahlian teknikal, pembacaan fundamental, dan sentimen. Jadi teman-teman tidak bosan saya ingatkan kembali bahwa perdagangan yang berhasil itu bukan tentang profit berapa, loss berapa. Perdagangan yang berhasil itu tidak selalu bercerita tentang PL-nya ya, profit loss-nya, tetapi perdagangan yang berhasil adalah bagaimana kita bisa trading secara berkesinambungan dengan menjaga manajemen risiko dengan baik. Karena salah satu faktor dari keberhasilan lanjutan kita adalah tentang tata cara pengelolaan risiko dan manajemen lot. Nah, kedua pokok persoalan yang paling penting itu kebanyakan tidak dilakukan dengan benar oleh pedagang, yaitu manajemen lot dan manajemen risiko. Karena kita melakukan perdagangan itu setiap melakukan entry sudah melibatkan resiko. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam semua sektor apapun, resiko itu menjadi salah satu faktor yang harus selalu kita perhitungkan. Jadi di dalam melakukan perdagangan, resiko itu bukan sesuatu yang harus kita takuti. Resiko itu bukan sesuatu yang hal yang harus kita hindari. Tetapi kita harus berteman dengan resiko itu sesuai dengan ukuran yang kita persiapkan. Berapa sih tingkat resiko yang kita pertaruhkan untuk membeli sebuah kemungkinan? Kita tidak bisa menghindarkan resiko, karena resiko itu sepanjang kita kelola dengan baik, maka akun kita itu akan bertumbuh dengan baik. Oke, jangan fokus hanya pada profit dan loss, tetapi proses perdagangan itu dibutuhkan untuk kematangan kita sebagai pedagang agar bisa trading dengan nyaman, dengan risiko yang terukur, dan percaya pada akhirnya bahwa akun pasti akan bertumbuh itu dikarenakan keberhasilan di dalam kelola risiko. Baik teman-teman, saya harap bahwa suara saya bisa ditangkap dengan jelas, dan sepanjang siaran ini berlangsung apabila terdapat gangguan visual maupun gangguan pada audio, saya minta kerjasamanya untuk memberikan informasi kepada saya sehingga kita bisa sama-sama memperbaikinya juga dari pihak teman-teman untuk mengecek kembali perangkat yang digunakan dan line yang digunakan. Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, akan memberikan beberapa contoh dan mungkin sedikit riset kecil-kecilan bagaimana kita harus bersabar, bagaimana kita harus menunggu timing supaya entry yang akurat itu bisa mendatangkan kenyamanan bagi kita. Sorry agak berisik ya teman-teman, karena saya webinarnya dilakukan di rumah, jadi saya tidak punya studio ya. Biasanya kalau nggak ribut, saya live-nya dari kantor, jadi hari ini saya dari rumah. Jadi minta maaf kalau ada sedikit gangguan suara-suara di luar ya.
Baik teman-teman, kita langsung lompat ke MetaTrader aja ya. Oke, baik teman-teman, selamat sore semuanya, baik yang ada di Telegram maupun yang ada di web. Jadi ini adalah sesi edukasi, bukan sesi untuk memberikan signal atau sesi live, bukan. Ini adalah sesi edukasi ya. Oke teman-teman, kita hari ini berbicara tentang kesabaran ya. Percaya atau tidak bahwa seorang trader, baik dia itu scalper, baik itu dia intraday, baik itu dia adalah daily trade maupun dia adalah seorang swinger, bahwa mereka dibayar karena sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam menunggu setup, sabar kalau kehilangan kesempatan, momentum, tidak memaksakan diri untuk mengejar harga. Kita dibayar karena sabar, menunggu setup itu baru sudah sempurna, baru kita masuk. Jadi artinya bahwa trading itu tidak dilakukan secara terburu-buru, takut kehilangan momen, FOMO, tetapi perdagangan itu dilakukan dengan kesadaran dan kewarasan kita yang tenang. Oke, ada kesempatan masuk, ada setup masuk. Kalau nggak ada, nggak usah kejar. Kalau nggak ada, tidak usah mengada-ngada, memaksakan diri untuk entry karena hari ini belum entry misalnya, harus entry. Dan perdagangan yang berhasil itu bukan perdagangan yang harus entry setiap saat. Bukan perdagangan yang harus entry setiap waktu. Bukan. Oke, perdagangan yang berhasil adalah perdagangan yang menunggu kesempatan itu datang. Karena perdagangan fisik itu berbeda dengan perdagangan virtual, seperti kita melakukan perdagangan trading pada aset finansial virtual seperti ini. Ini berbeda dengan pasar tradisional, ini berbeda dengan salesman yang mencari kesempatan. Nah, di dalam trading kita tidak mencari kesempatan. Di dalam trading ini kita menunggu kesempatan itu datang. Nah, untuk menunggu kesempatan itu datang, kita harus korbankan waktu, kita harus menunggu dengan sabar sampai setup itu hadir. Nah, itu berbicara tentang kesabaran. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tanpa ada kesabaran, pasti hasilnya tidak baik. Oke? Dan apa yang kita lakukan dengan sabar itu juga belum tentu mendatangkan hasil yang memuaskan. Apalagi kita terburu-buru dan tidak sabar. Gitu ya. Jadi temperamen yang kita miliki sebagai seorang trader itu memang harus sabar dan memaksakan diri untuk sabar. Karena kalau kita tidak punya salah satu emosi ini, yaitu emosi kesabaran, maka perdagangan yang kita lakukan tidak akan berakhir dengan baik. Kenapa demikian? Karena apa yang kita lakukan ini bukan untuk short term. Apa yang kita lakukan ini bukan pekerjaan kontrak 1 minggu, 1 bulan. Kalau bisa ini kan simultan ya, secara berkesinambungan. Jadi mau tidak mau Anda harus bersabar. Menunggu pada setup yang Anda ketahui, yang Anda yakini bahwa itu mendatangkan hasil. Dan itu diulangi terus-menerus. Jadi ada dua tipe pedagang di dalam perdagangan finansial ini, yaitu pedagang yang selalu mengalami kerugian dan pedagang yang selalu mengalami keuntungan. Perbedaan dasarnya di mana? Yang satu sabar menunggu, yang satunya tidak sabar menunggu. Yang satu itu kerugian itu, kegagalan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Sementara yang satu itu selalu berhasil karena keberhasilan itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi trader yang gagal karena memang
kegagalan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, bagaimana kita mengubah kegagalan itu? Ya kita harus introspeksi diri. Kesalahan dan kelalaian kita terletak di mana? Kan begitu ya. Apakah memang dari sifat emosi kita, kegagalan emosi, atau memang tidak sabar? Atau memang setup-nya tidak ada, atau memang metode transaksinya yang tidak tepat atau tidak cocok, atau memang terjadi perubahan pada pasar. Nah, beberapa faktor ini adalah yang mendukung keberhasilan kita di dalam melakukan perdagangan. Nah, kita berbicara tentang kesabaran. Kadang-kadang ada beberapa tipe orang yang tidak sabar menunggu kesempatan itu hadir. Dan saya percaya dari teman-teman juga pernah mengalami hal yang demikian ya. Tidak sabar artinya tidak siap menunggu kesempatan itu datang. Terburu-buru ketika ada harga yang berjalan. Harus berburu-buru untuk mengejar itu. Nah, kalau nggak ada, dia mencari sampai ada. Kalau bisa, mungkin dia tidak mendapatkan setup untuk masuk di 1 jam, dia beralih ke 15 menit. Dia beralih ke 1 menit sampai itu ada. Gitu ya. Jadi pakem, katakanlah dia menggunakan pakemnya 1 jam, tetapi dia melakukan perdagangan 1 menit. Nah, itu adalah satu perbedaan, satu spread yang sangat lebar, satu gap yang sangat lebar, lompatan dari 1 jam melompat ke 1 menit. Kenapa? Karena setup kepentingan di 1 jam itu berbeda dengan setup 1 menit. 1 jam kamu mungkin bisa menahan posisi sampai 2 candle berikutnya, katakanlah begitu kalau kamu mendapatkan setup. Namun 2 candle ini mungkin katakanlah sudah berpuluh-puluh pip. Namun di dalam melakukan scalping dan dia paksakan diri untuk masuk pasar, 2 candle itu hanya dalam hitungan beberapa pip, berbeda dengan 1 jam. Nah, perbedaan kepentingan 1 jam dengan 1 menit itu terdapat sebuah gap yang sangat lebar, dan itu belum tentu bisa diadopsi di 1 menit, gitu ya. Belum tentu bisa diadopsi 1 menit. Apalagi misalnya dia tidak memiliki kestabilan dalam proyeksi harga. Kepentingan 1 jam harus disesuaikan dengan 1 jam. Kepentingan 1 menit harus disesuaikan dengan kepentingan 1 menit. Itu nggak bisa sama. Atau kepentingan 15 menit jangan disamakan untuk kepentingan yang 1 jam. Di dalam perdagangan ada setup, baru kita masuk. Kalau nggak ada setup, kita tidak masuk. Terlepas daripada metode yang apapun yang kamu gunakan. Oke, terlepas dari semua metode apa yang kamu gunakan, hanya melakukan perdagangan memang setupmu kamu paham betul bahwa itu mendatangkan hasil. Oke, sabar. Kemudian timing entry ya. Timing entry itu sangat menentukan hasil akhir. Saya percaya akan hal itu. Timing entry itu penting bagi pedagang yang terutama untuk jangka pendek. Timing entry itu harus tepat, bisa mengenali kondisi harga dalam kondisi seperti apa? Dalam tren kah? Dalam kondisi flat kah? Atau bagaimana? Timing entry itu menentukan hasil akhir. Kita semua percaya akan hal itu. Timing entry yang pas, timing entry yang tepat tentu saja akan memberikan hasil yang memuaskan. Tetapi kekeliruan dalam timing entry itu akan membawa rasio resiko dengan return yang berbeda. Kan gitu ya. Nah, misalnya begini. Ada beberapa kategori lah. Saya ambil yang simple aja ya. Beberapa metode entry misalnya ya. Kita berbicara dalam konteks scalping ya teman-teman. Misalnya
beberapa teknik entry yang didasarkan pada pola reversal. Oke, pola reversal. Saya ambil yang apa ya teman-teman ya, ambil yang umum ya, supaya kita bisa memasuki materi yang sama. Ini yang pada umumnya kan begini ya, reversal entry, breakout entry, reversal entry, breakout entry, retest entry. Saya ambil 4 contoh ya. Retest entry, contoh masuk pasarnya ya. Nah, yang jarang diberitakan oleh orang, jarang informasi yang diberikan itu tentang kapan kita harus keluar. Semuanya itu kebanyakan adalah kapan masuk pasar. Oke, kita ambil 4 contoh di sini ya. Entry yang didasarkan pada reversal, entry yang didasarkan pada breakout, entry yang didasarkan pada retest dan pullback. Nah, 4 jenis atau 4 cara memasuki pasar ini membutuhkan timing yang tepat. Karena kalau timingnya tidak tepat, maka hasil yang kita dapatkan juga tidak maksimal. Timing itu harus disesuaikan dengan kesabaran, harus dipadukan dengan kesabaran. Kapan kesempatan itu hadir? Apakah kesempatan itu hadir ketika memang pasar menunjukkan ciri-ciri reversal, atau pasar sesudah terjadi pergeseran minat dalam bentuk breakout, kita masuk pasar, atau kita menunggu retest, atau kita menunggu pullback. Nah, teman-teman, 4 jenis entry ini itu bisa dilakukan oleh seorang trader. Meskipun ada yang mengadopsi dia adalah reversal trader, atau dia yang mengklaim dirinya adalah sebagai breakout. Atau ada hanya yang masuk pasar berdasarkan retest. Dan bahkan ada yang konsentrasi hanya melakukan perdagangan swing di area pullback. Nah, 4 kategori cara entry pasar kebanyakan hanya bercerita tentang kapan masuk pasar. Jarang ada yang memberikan informasi layaknya keluar pasar itu di mana. Reversal entry itu keluarnya di mana, breakout entry itu keluarnya di mana, retest entry itu keluarnya di mana, pullback entry itu keluarnya di mana. Nah, ini yang sangat jarang untuk di-sharingkan. Baik teman-teman, kita mengambil sebuah contoh ya. Saya harap kalian bisa mengikuti materi ini tanpa terdistorsi akan pergerakan harga terkini, sehingga apa yang saya sampaikan tidak berlalu begitu saja. Nanti kita menggunakan beberapa setup untuk entry ya. Pertama-tama tentu saja teman-teman ada memiliki metode yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan price action, ada yang menggunakan SNR, ada yang menggunakan demand supply, ada yang menggunakan indikator alat bantu, dan ada juga yang melakukan perhitungan candle. Nah, teman-teman, misalnya seperti beberapa waktu lalu saya memberikan sebuah sharing tentang cara berdasarkan TD sequential ya, teman-teman. TD sequential itu adalah satu metode untuk menghitung candle. Oke. TD sequential adalah salah satu metode menghitung candle. Dan di dalam kesempatan ini saya ulangi lagi, yaitu misalnya kita melakukan entry berdasarkan materi yang pertama, yaitu reversal entry. Reversal entry itu memang kita harus, reversal entry memang berbagai macam speknya di dalam ya, tetapi di dalam hal ini saya mengambil yang paling sederhana, yaitu menggunakan flip buy menjadi sell ya. Itu aja, karena kita mau mencari reversal entry. Dan tentu saja ini bukan cerita tentang entry SNR di ujung-ujung atau SND di ujung-ujung. Bukan bercerita tentang sharp entry dan sebagainya. Yaitu ini adalah entry yang didasarkan pada flip dari buy menjadi sell ya. Jadi ini adalah flip buy menjadi sell. Nah, di dalam sekuensial perhitungan candle,
kita adalah memperhatikan di mana ada sebuah candle yang lebih dominan melewati 4 candle sebelumnya, itu sebagai signal. Misalnya contoh ini ya, ini adalah pola reversal berdasarkan flip buy ya. Ini berdasarkan flip buy menjadi sell. Nah, salah satu metode untuk mencari pola reversal dari TD sequential adalah menghitung candle, yaitu adalah salah satu candle yang keluar dari 4 candle. Jadi ini candle ini dihitung sebagai candle pertama. Candle ini dihitung sebagai candle pertama. Jadi teman-teman, ini adalah bentuk flip menggambarkan reversal yang terjadi 1 jam. Nah teman-teman, tentu saja kalau kita berbicara tentang kesabaran, tentang akurasi, timing entry, tentang jeda waktu yang tepat, sesi mana yang tepat untuk masuk pasar, itu masing-masing memiliki timeline-nya sendiri ya. Ada yang Asia, ada yang Eropa, ada yang Amerika. Nah, pola ini bisa terjadi pada sesi manapun. Namun kita memang harus menemukan timing entry dan sesi waktu trading kita yang cocok. Misalnya di dalam konteks ini teman-teman ya. Ini flip ini terjadi pada sesi Eropa. Oke, pada jam 13 GMT ya. Yaitu pada jam 5 ya, pada jam 5. Pada jam 5. Nah, teman-teman, di dalam TD sequential ini adalah signal flip ya. Jadi sesudah candle ini keluar, pedagang yang mengadopsi reversal trading dengan sub metode dari TD sequential, yaitu mencari flip di mana ada sebuah candle yang melebihi 4 candle sebelumnya, itu sebagai signal. Maka dia akan melakukan penjualan pada candle nomor 2 dengan resiko di atas shadow candle pertama. Jadi ini dia entry-nya di sini, SL-nya di sini. Oke, dia entry-nya di candle nomor 2 ya. Entry-nya candle nomor 2. SL-nya di atas shadow nomor 1. Oke. SL-nya di atas shadow nomor 1. Dia akan menghitung candle ini sampai 9 candle. Oke, dia akan menghitung candle ini sampai 9 candle. Tetapi di dalam perjalanan, kalau sampai 9 candle, tidak meneruskan perjalanan, bahkan di dalam perjalanan ini hanya turunnya cuma 2 candle, kemudian harga secara perlahan naik, mendekati opennya, maka ini dia hitung sebagai setup yang gagal berjalan sesuai dengan tren. Nah, kadang-kadang saya mengadopsi hal sedemikian ya teman-teman, tetapi saya tidak memperpanjang candle ini harus sampai 9 candle. Saya kalau mendapatkan kesempatan entry, saya akan mempertimbangkan 2 candle saja. Itu yang biasa saya sharingkan kepada teman-teman. Kalau kalian mendapatkan pola entry, minimal 2 candle kamu harus biru. Itu yang bolak-balik saya katakan. Bolak-balik saya katakan, begitu kamu dapat setup entry, minimal 2 candle kamu harus untung. Kalau 2 candle kamu tidak untung, maka kemungkinan posisimu itu bermasalah. Dikarenakan tidak sesuai dengan harapanmu. Kamu sell, harga mungkin lebih dari 2 candle belum jalan. Itu ada perkiraan waktu yang tidak tepat. Pasar tidak memberikan karena memang likuiditas pada saat itu tidak ada. Namun ada di kesempatan yang lain bahwa sesudah entry dari candle nomor 2, harga bergerak sesuai dengan harapan, sesuai dengan tren. Nah, kalau kita berdasarkan pada reversal entry dan hanya didasarkan pada perhitungan candle tanpa mempertimbangkan di mana jeda berhentinya istirahatnya harga pada suatu saat dalam bentuk koreksi 2 candle ini sebagai target yang logis, maka entry ini mengecewakan. Entry ini mengecewakan. Kenapa? Karena kamu entry 2 candle memang berhasil. Tetapi teman-teman mungkin tidak mempertimbangkan
katalis lain yang bisa menghentikan pergerakan harga. Artinya, teman-teman tidak memiliki target yang logis untuk keluar. Harusnya sesudah 2 candle, kalau candle yang besar ini melampaui ini, inilah posisi yang bisa ditahan. Karena saya percaya teman-teman sudah mengintip ke area di sini. Tetapi kita harus objektif bahwa posisi ini tidak memungkinkan untuk melanjutkan ke sisi bawah kalau memang dia tertahan pada area ini. Bagaimana kita tahu bahwa 1-2 ini tidak meneruskan yang selanjutnya? Yaitu dengan ditandai munculnya satu candle putih. Oke, satu candle putih mungkin masih bisa kita toleransi. Oke, tak tunggulah satu candle lagi. Ternyata candle berikutnya juga tidak memberikan proyeksi yang sesuai dengan keinginanmu. Kamu berharap bahwa habis 3 ini koreksi 1 jadi merah. Ternyata tidak. Nah, itu adalah informasi penting sebagai intraday trader bahwa inilah signalnya bagi kamu harus keluar dari pasar. Memang likuiditas yang tersedia itu hanya sampai di sini. Dan ini nggak bisa diperdebatkan karena memang kondisinya begitu di waktu itu. Jadi habis 2 candle ini, 2 candle berikutnya kelihatannya harga bisa berbalik ke atas. Itulah saatnya kamu untuk keluar. Oke, itu saatnya untuk keluar. Tapi kalau memang kamu punya penempatan harga langsung TP di sini ya nggak jadi masalah. Tetapi kita berbicara tentang skenario reversal trading yang menggunakan TD sequential, yaitu berdasarkan penghitungan candle. Namun di lain waktu, seperti ini teman-teman, kalian mendapatkan porsi pola flip di sini. Coba dilihat pola flipnya. Dari sell, ini adalah pola flip sell ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Turun 1, naik, naik, naik. Nah, candle ini melebihi 4 candle, bahkan lebih dari 4 candle. Ini sebagai arah. Oke, ini sebagai arah. Jadi yang candle putih ini sudah dihitung sebagai angka 1. Karena candle ini sudah melebihi rata-rata 4 candle sebelumnya. Jadi ibaratnya ini sebagai signal entry reversal di sini. Sebagai signal entry reversal, kita tandai ini 1. Oke, kita tandai ini 1. Candle berikutnya kita masuk. Jadi ketika di candle kedua kita masuk di sini, menurut metode dari TD sequential, SL-nya di bawah shadow candle nomor 1. Ya mungkin kita lihatnya SL-nya kecil ya, mungkin kita bisa gunakan SL di sini, toleransi kita di sini. Oke, nggak masalah. Mulailah kita menghitung apakah flip ini bisa sesuai dengan harga yang kita mau. Ini candle nomor 1 ya, sebagai signal entry-nya di candle nomor 2. Buy di sini, SL di sini. Mulai hitung. 1, 2, 3. Nah, selalu saya katakan bahwa ketika kita dapat setup, minimal 2 candle kita harus untung. Dari flip ini, 2 candle mutlak. Kalau tidak untung, bisa bermasalah. Oke. Nah, teman-teman lihat, sesudah entry, dimanapun kamu entry, berdasarkan pola reversal dari TD sequential. Waktu entry, kamu sudah harus tahu di mana waktunya untuk keluar. Kan begitu ya, ada suatu prospek. Kalau didasarkan pada rata-rata harga tinggi, ini adalah tingkat keluar secara logis. Inilah target logismu. Kalau memang ini adalah target logis, kamu harus melihat rasionya berapa. Oh, rasionya 60 pips. Tetapi kemungkinan dapat profitnya 160 pips. Oke, worth it untuk kita follow. Oke. Nah, kalau berdasarkan TD sequential, mulai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 candle ini, teman-teman lihat 7 candle. Kenapa nggak keluarnya di sini? Mungkin kamu bertanya. 1, 2, 3. Kenapa nggak keluar di sini? Kita nggak tahu sesudah 3 ini harga turun atau naik. Kan nggak tahu. Tetapi kita mendapatkan momentum dan kalian punya proyeksi harga bahwa saya di sinilah. Apapun yang terjadi, saya harus keluar di sini. Inilah setup reversal saya berdasarkan TD sequential. Yaitu ada sebuah candle naik yang melebihi 4 candle sebelumnya. Terlepas dari apapun warnanya, tetapi candle ini dominan melewati
rata-rata open dari 4 candle ini. Ini saya anggap sebagai signal misalnya. Udah saya entry. Tapi target saya di sini. Oke, target di sini secara logis. Namun dalam perjalanan seperti yang saya katakan bahwa ketika kamu masuk pasar, buy 2 candle naik, berarti ini adalah sebuah momentum awal. Kalau ini adalah momentum awal, kamu dapat 2 candle, jangan langsung keluar. Jangan asal biru cabut. Kamu kan sudah ada toleransi resikonya. Kamu membeli kemungkinan ini dengan meresikokan sekian banyak uang di sini untuk mendapatkan kemungkinan di sini kan. Artinya kalau di dalam perjalanan apapun di sini jangan mengganggu proyeksi kamu bahwa targetmu di sini. Namun dalam perjalanan teman-teman bisa melihat bahwa harga kan tidak selalu lurus ke atas. Kadang-kadang dia memasuki jeda waktu. Nah, namun demikian teman-teman harus menyadari bahwa dari pola setup yang kita lihat ini sebagai konteks yang sebagai contoh ini, teman-teman harus menyadari bahwa entry yang kalian lakukan pada level di sini, ini adalah entry yang paling bagus, karena sesudah entry teman-teman melihat di sini terjadi breakout pada minor gelombang yang di sini. Kekuatan seller ini 1, 2, 3, 4 dia lewat. Berarti ini adalah signal yang kuat. Sesudah kamu entry, dikonfirmasi oleh penembusan pada sekelompok seller. Ada kelompok seller yang membentuk gelombang seller, dia lewat. Berarti ini adalah posisi yang kuat. Jadi kenapa harus begitu entry 2 candle keluar? Alasannya apa? Nggak punya alasan. Jadi ini adalah posisi yang harus ditahan untuk beberapa waktu sampai ke targetmu. Bahkan memang dasarnya kamu menggunakan metode dari TD ke sequential, upayakan ini memang menjadi setup yang sempurna. Kalau memang dia kasih 9 candle utuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candle sampai pada level di sini. Nah, kalau sudah 9 candle, secara teori dari TD sequential, bisa dilanjutkan dengan penghitungan mundur, countdown 13. Artinya, kamu sudah untung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 candle, itu sudah tepat. Memang saatnya untuk keluar. Namun karena ada harapan bahwa ini adalah saatnya momentum itu berjalan, kamu bisa nahan posisi untuk menghitung kembali sampai 13 candle. Mulai hitung 1, 2, ini candlenya nomor 3, karena dia harus lebih tinggi dari 2 candle berikutnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini sudah tidak ada naik, berbentuk flip di sini. Berarti teman-teman total kalian dapatkan 9 tambah 9 candlenya. Artinya posisimu adalah posisi yang layak dan dipertahankan sampai akhir dari kemunculan flip berikutnya. Kenapa harus buru-buru keluar gitu loh. Itu masalah setup ya, setup yang didasarkan pada flip sebagai pola reversal. Saya berbicara tentang level harga, tentang rasio, tentang akurasi, di mana reversal entry memiliki konsekutif resiko yang berbeda, memiliki rasio reward yang berbeda. Kamu entry reversal di sini berdasarkan flip. Kamu entry breakout ini juga berbeda. Kalau di sini kamu entry berdasarkan pola reversal, flip, kamu ketika harga breakout di sini, kamu entry-nya di sini. Tentu ini sudah selisih harga dari pola reversal yang tadi. Kamu entry di candle warna merah ini kan. Entry breakout dari pola ini kan. Breakout. Tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tunggu 6 jam mencapai di sini. Tentu saja rasionya menjadi berbeda kan di sini. Yang ini rasionya begini katakanlah. Itu tentang akurasi entry ya. Yang reversal entry di sini, yang breakout entry begini. Rewardnya begini. Kemudian dia turun 1, 2. Ada terjadi pementalan harga. Tarik di sini. Berarti kamu entry ke sini, ini adalah retest entry. Nah, retest entry memiliki rasio yang lebih besar. Ya kan?
Kalau memang semuanya TP-nya di sini. Reversal entry rasionya segini, breakout segini, retest segini. Pullback-nya belum tahu, karena belum terjadi pullback. Pullback-nya di lain waktu, bahkan mungkin kita tidak mendapatkan pullback dari konteks harga yang di sini. Pullback-nya terjadi justru pada level di atas. Teman-teman bisa melihat di sini, breakout entry didasarkan pada gelombang yang di sini secara scalping ya teman-teman ya. Kalau kamu breakout entry yang didasarkan pada scalping ya memang mutlak TP-nya di sini. Tetapi dalam perjalanan kamu lihat bahwa ini sudah terjadi breakout secara harian melewati harga tertinggi. Berarti ini posisi, semua posisimu baik adalah posisi reversal entry, breakout entry, retest entry, itu terkonfirmasi bahwa semua pilihan dari strategi ini adalah posisi yang wajib ditahan karena terjadi breakout secara simultan pada harga tinggi harian di situ. Jadi kenapa harus keluar? Tetapi di dalam scalping tentu saja memiliki skenario yang berbeda. Karena kepentingan tadi setiap orang berbeda. Meskipun aku mau nunjukin bahwa trading di dalam 1 jam, scalping di dalam 1 jam, juga memiliki posisi yang sama kalau kita melakukan scalping secara price action pada 15 menit. Caranya sama, tetapi timing entry-nya berbeda. Oke, timing entry-nya berbeda kalau kita sudah berbicara scalping di frame kecil. Kalian nggak bisa hitung lagi secara sequential yang diajarkan barusan tadi. Maka teman-teman harus memperhatikan hal yang lebih rinci, yaitu ketika harga turun harus mencari perbandingan harga di sini. Oh, sampai di sini baru TD sequentialmu baru bisa mencari flipnya di sini, yaitu ada candle yang lebih dominan di sini. Oke, jadi sesudah candle ini kamu tunggu retest sebentar, baru kamu entry scalpingnya di sini di candle merah ini. Nah, mulai kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, scalping sudah keluar di sini di angka 9-nya. Yang tadi yang 1 jam berbeda karena kepentingannya berbeda. Tetapi kalau kamu gunakan 15 menit, hitunglah sampai 9 candle, di mana candle ke-9 tidak boleh turun di bawah candle nomor 6 dan 7. Nggak boleh lewat ke bawah. Jadi kalau kamu scalping, retest masuk di sini, dan ada flip misalnya, kemudian retest dua konfirmasi yang bagus, ya tahanlah sampai 9 candle karena kamu scalping. Jangan dapat 2 candle terus langsung cabut. Kalau memang ruangnya ada di sini. Nah, kita membutuhkan kesabaran yang saya sebutkan di awal. Tunggu flip terjadi. Oke. Kita nggak tahu bahwa nge-buy di sini pasti berhasil. Nggak ada yang tahu. Oke. Kecuali kamu berspekulasi. Oh, ini sentuhan ketiga, saya mau masuk. Nah, itu adalah pilihanmu. Oh, sentuhan ketiga saya masuk di sini, dapat sharp entry di sini. Emangnya kamu tahu harga sampai di sini pasti mental? Kalau kamu tidak melakukan perbandingan ke samping sebagai area untuk mental. Kalau memang ada ya nggak masalah. Tetapi sangat rancu sekali terjadi di sini bahwa harga di dalam pertengahan. Kamu harus mencari titik-titik ujung harga untuk mendukung ekspektasimu bahwa memang harga sampai di situ. Apakah ada katalis pendukungnya? Orang kamu tradingnya cuma 15 menit, nggak mungkin kamu cari pendukung sampai berhari-hari yang lalu. Akan sulit. Salah satu yang bisa kamu lakukan adalah melakukan perbandingan ke samping. Oke, tapi karena kemarin pada dasarnya adalah dalam bias bentuk naik, oke, kamu menggunakan katalis ini nggak jadi masalah. Yaitu shadow dari candle putih ini. Kenapa? Karena itu adalah konsolidasi. Shadow ini adalah konsolidasi pada time frame kecilnya. Shadow ini, keseimbangan shadow ini. Oke, candle likuidasi dari candle putih ini, makanya ada shadow. Dia tutup dulu candle putih ini, baru dia naik. Sehingga pada frame kecil kamu akan melihat nanti, di frame kecilnya kamu akan melihat di sini, bentuk harga breakout retestnya pada
frame kecil di waktu sebelumnya. Artinya di sini, dari pola yang turun ini sampai naik ini, di dalam konteks pasar pada waktu ini, yang saya tunjukkan waktu ini, dalam kondisi seimbang, yaitu yang turun berhasil dilewati. Kemudian ada kekuatan baru yang lebih dominan di waktu itu, yang juga kembali melakukan penembusan ke sisi atas. Berarti di sini terjadi dominasi dari pembeli. Nah, keseimbangan dari sini 1, 2, 3 sampai dia lewati, pada sisi atasnya di mana dia lewat itu juga keseimbangan. Karena tentu saja gelombang turun yang lebih panjang dimakan yang lebih tinggi sesudah diakumulasi. Tetapi teman-teman harus cari point spotnya di mana. Tempat jedanya di mana. Karena di level ini sama level ini masih ada di sini. Jeda harganya. Mana yang terpakai? Yang inikah? Yang inikah? Enggak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Sampai suatu saat ini, timing entry-nya datang di waktu kapan? Di jam berapa? Di sini. Saya mana tahu nih bisa melakukan pembelian di sini. Saya nggak tahu. Ya kan? Saya nggak tahu. Kecuali kamu punya indera keenam, saya nggak tahu. Karena yang saya lihat ini adalah konstruksi dari harga ini pada prinsipnya adalah turun. Mencari kemungkinan beli itu bagi saya adalah menunggu breakout, menunggu retest, bahkan pullback, saya baru bisa mencari alasan masuk. Kalau tidak ada yang pecah ke atas gelombang, saya nggak tahu mau beli itu di mana, saya nggak tahu. Karena konteksnya pada prinsipnya adalah dominator di sini adalah seller, bukan buyer. Kalau tidak ada kekuatan yang mensorong ke atas, melewati suatu ambang batas, saya nggak tahu bahwa ini masih bisa dibeli apa enggak. Yang saya tahu saya pengennya jual, bukan beli di waktu ini. Yang turun ini justru saya lihat melebihi yang ini kan. Berarti ketika terjadi kenaikan ke atas, saya memperhitungkan ini sebagai pullback, bukan sebagai signal. Saya mau sell-nya di sini, targetnya di titik dia lewat di sini, kira-kira di situ. Nah, kita butuh kesabaran menunggu setup ini jadi. Tapi kalau kita berbicara di dalam konteks scalping, tentu ini melibatkan emosi yang lebih intens. Oke, waktu yang lebih intens, lebih atraktif. Karena kamu tidak memiliki cukup waktu untuk menganalisa. Kamu scalping kan? Kamu lihat sebentar scalping. Oh, naik di sini, retest di sini kamu masuk. Kenapa kamu masuk secara price action? Oh, ini dominan. Oh, ini dominan. Oh, di sini ada sebuah gelombang seller yang dia pecah. Berarti saya nggak anggapnya ini retest. Saya scalping nih 5 menit misalnya. Kamu lihat ketika entry, kamu mutlak harus untung beberapa menit kemudian. Tetapi kamu belum bisa menempatkan target pada posisi di sini. Kamu hanya bisa tempatkan target pada keseimbangan yang terlahir dari candle kecil ini. 5 menit berbeda, 15 menit berbeda, 1 jam berbeda. Karena kepentingannya memang berbeda. Kalau kamu tradingnya 5 menit, tentu kamu akan bertemu dengan kepentingan pedagang 5 menit. Kalau kamu tradingnya 1 jam, kamu akan bertemu dengan pedagang yang memiliki kepentingan yang sama dengan kamu di 1 jam. Gitu ya, kira-kira ya, timing kita harus nunggu setup. Nah, teman-teman, saya nggak tahu dengan pasti metode apa yang kamu gunakan, saya nggak tahu. Saya hanya memberikan satu contoh metode yang saya tahu dan sederhana saja. Meskipun saya tahu banyak metode, tetapi kan tidak mungkin saya menggunakan metode itu untuk mengeksekusi di pasar kan. Misalnya ini ya teman-teman 1 jam. Tadi pagi kalian mendapatkan suatu flip di sini. Ini setup. Tapi kamu bukan trader yang pagi hari. Berarti ini miss. Maksudnya kamu ya bukan waktu trading saya. Terlewat itu bukan rezeki saya, bukan kesempatan saya. Udah is okay, nggak masalah. Karena kamu punya ketentuan waktu untuk trading. Jangan disayangkan. Karena kamu nggak bisa monitor pasar 24 jam kan. Kecuali kamu menggunakan AI.
gitu. Nah, ini ada flip tadi pagi, ada retest sedikit, maka ini adalah simpul dari signal untuk masuk pasar secara metode yang barusan kita bahas. Karena kenapa saya menggunakan metode TD sequential? Karena ini yang barusan kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Saya yakin bahwa kalian masih segar tentang hal ini. Ya. Nah, disinilah kita mulai hitung satu. Entry di sini, SL di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ini apakah melewati candle nomor 7? Kalau dia tidak melewati nomor 7, tahan aja. Oke? Kalau nggak melewati nomor 7, tahan aja. Beda kalau candle putih ini close di atas candle nomor 7. Ini batal. Nah, berhubung dia tidak close di atas, berarti 9 ya. 9, hitung. Ini nomor 1. Kenapa nomor 1 di sini? Karena candle ini harus melewati 2 candle sebelumnya, baru dihitung 1. Oh, 1. Candle berikutnya harus melewati candle 2 candle ini. Maksudnya lebih rendah di bawah. 2. Ini bisa sampai 13, bisa sampai di bawah nanti kan. Tapi sebagai scalper, pada area di sini kalian sudah harus konsen di sini. Harus konsen di sini. Karena kepentinganmu adalah scalping. Setiap titik harga tinggi pada histori akan menjadi konsenmu di situ. Ya kan? Menjadi perhatianmu. Kalau tidak gimana? Timing. Sabar nunggu setupnya. Oke, sabar nunggu. Akurasi entry-nya begitu pola ada, jangan pikir 2 kali lagi. Begitu polanya terbentuk, jangan pikir 2 kali untuk entry-nya. Orang kamu tahunya setnya begitu ya masuk. Jadi atau tidak jadi itu adalah konsekuensi dari keputusan yang kita buat. Untung atau rugi itu adalah konsekuensi dari keputusan yang kita buat. Kan gitu kan. Kalau kamu memutuskan sampai angka 9 kamu keluar, ya sudah angka 9 keluar. Itu kan keputusan yang kamu buat. Tetapi sedikit informasi tambahan bahwa flip ini juga melewati jeda harga di sini. Harusnya mendukung alasanmu untuk mempertahankan entry itu sampai selesai. Harusnya begitu ya. Kalau kamu tidak mempertahankan sampai selesai, ya kamu nggak tahu metode yang kamu gunakan itu berhasil atau tidak. Itu tentang setup, sabar nunggu setup. Akurasi entry-nya. Oh, sudah hitung 1, 2. Oh, nomor 9 ini tidak melebihi candle nomor 7. Kamu bisa re-entry, bahkan kamu baru entry di sini. Di candle itu. Ya kan? Baru entry di situ, nggak masalah. Orang saya nggak sempat entry di Asia kok. Saya memang entry-nya di sesi Eropa. Inilah saatnya kamu masuk. Berdasarkan metode TD sequential. Kalau teman-teman yang belum mengikuti TD sequential itu apa, teman-teman bisa mengulangi video webinar kemarin di web ya, atau teman-teman bisa menonton kembali di YouTube-nya saya. Oke, itu bisa nonton kembali. Apa sih TD sequential yang disebut-sebut ini? Apa sih? Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube, di Forex Energy ya, bisa dilihat situ. Nah, habis kamu enter di sini karena dasar 9 tidak lewat dari candle nomor 7 atau 6. Sell di sini 1 candle, 2 candle. Berarti habis candle ini ada kemungkinan harga bergerak turun kembali kan? Itu yang kita mau tahan kan? Jadi jangan sudah masuk baru jalan 2 candle terus kita suka ditakut-takuti oleh pikiran kita yang tidak jelas. Setupnya begini ya, tunggulah sampai selesai apapun yang terjadi. Kamu kan sudah hitung semuanya. Rasionya sudah kamu hitung. Itu ya. Itu setup. Lain lagi bicaranya kalau teman-teman menggunakan indikator misalnya. Kalau teman-teman menggunakan indikator, saya nggak tahu dengan pasti indikator apa yang kalian pakai atau menggunakan trendline seperti apa metodenya, saya tidak tahu dengan pasti. Atau misalnya saya memberikan sebuah contoh lah ya, katakanlah teman-teman
menggunakan trendline saja lah ya, seperti yang sering saya ajarin, seperti yang sering saya sharingkan tentang sentuhan ketiga. Oh, saya nggak mau tahu, yang penting sentuhan ketiga tidak lewat, saya masuk. Itu setupmu ya. Saya memberikan contoh. Itu setupmu misalnya. Hanya saya tahu tradingnya dengan metode pakai garis saja. Saya yang lain saya nggak mau tahu. Karena yang tahu saya ini misalnya. 1, 2, 3 di sini misalnya ya. Misalnya dia ya, hitungannya ya. 1, 2. Saya biasanya mau masuk di sentuhan ketiga. Oke, sentuhan ketiga. Kemudian sudah sentuh nomor 3, membentuk candle bearish. Nah, inilah setup saya kalau masuk pasar. Menurut kamu misalnya ya, contohnya ya. Inilah setup yang sering saya pakai. Dan ini yang saya tahu. Ya sudah, kalau nggak ada setup ini saya nggak masuk. Kalau nggak ada setup ini saya tidak masuk misalnya. Yaitu ya pertahankanlah argumenmu dan niatmu. Kalau nggak ada pola ini saya nggak masuk. Ada pola ini di sentuhan ketiga saya masuk. Kan gitu ya. Nah, misalnya di lain waktu, saya mencari sentuhan ketiga misalnya. 1, 2, 3 misalnya ya. 1, 2, 3. Saya masuknya di sentuhan ketiga. Oke. Apakah ada yang ditunggu? Ada. Yaitu apa? Menunggu candle bearish dulu. Oh, candle bearish dulu. Oke, candle bearish. Candle bearish. Candle bearish. Tapi waktu itu saya bukan dalam posisi trading di sesi pagi. Ya, meskipun ini terlewatkan, jangan kita kecewa karena memang bukan timing entry-nya. Karena timing entry-mu mungkin di Eropa dan Amerika dan kebetulan sentuhnya di subuh hari. Ya kita mau bilang apa? Oh ini bukan rezekimu, oke. Iya kan? Di lain waktu, misalnya di sini, saya model entry-nya sentuhan ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya mau sell di sini. Tetapi saya harus nunggu setup saya jadi. Misalnya ada candle bearish. Begitu ada candle bearish, harga udah jalan di sini. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, kamu harus melihat ruang yang tersedia. Wah, ini memang turun nih. Saya udah ketinggalan harga nih. Harganya udah turun separuh. Gimana nih? Apakah saya harus paksa masuk? Atau bagaimana? Ya, kamu harus putuskan di saat itu. Karena sentuhan ketiga ini tidak menghasilkan candle kecil. Seperti di sini, dia langsung turun menghasilkan candle besar. Hitung-hitung rasionya nggak cocok ini. Resikonya lebih besar daripada ruang profitnya. Berarti ini bukan kondisi yang harus masuk pasar. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak masuk. Karena kamu tahunya metodenya cuma 3 kali sentuh. Di kesempatan yang lain. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sesinya cocok di sesi Eropa. Oh, membentuk pola sell di sini. Kamu sell lah. Nah, itulah timingmu, itulah waktumu, itulah akurasimu, itulah nilai dari kesabaran yang kamu dapat. Enter di sini, sell di sini. Tunggu 2 candle, 1, 2. Wah, jadi nih. Kayaknya dia bisa tahan di posisi tahan lah. Apalagi kalau candle ini pada akhirnya close di bawah low harian. Oh, ini bisa posisi yang bisa ditahan. Oke, tahanlah. Minimal tahan 2 hari. Kenapa 2 hari? Karena kamu enternya 1 jam, kamu nunggu 2 candle. Dan ternyata 2 candle ini closingnya di bawah low harian. Berarti posisi ini bisa ditahan 2 hari. Tahan 2 hari lagi. 1, 2. Di hari yang kedua ternyata dia juga melewati harga low harian sebelumnya. Berarti posisi ini masih bisa ditahan. Sehingga profitmu bisa maksimal. Beda ceritanya misalnya di sini. 1, 2, 3. Oke, kamu entry. Kamu juga mendapatkan kesempatan yang lain di sini. 1, 2, 3. Polanya sama seperti yang di sini. Boleh re-entry nggak? Entry lah tambahannya. Ya kan? Polanya sama dengan yang ini. Entry lah. 1, 2. Oke. Jalan. Breakout. Berarti kamu punya 2
entry di sini. Kamu tahanlah sampai habis. Habisnya di mana? Yaitu ada pembentukan harga tinggi baru di sini. Atau ada flip ulang yang posisi naik ke atas. Oh, ini berarti ini saatnya untuk keluar. Metode yang kamu gunakan adalah metode sentuhan ketiga. 1, 2, 3. Oh, ngebreak nih sentuh ketiganya. Sudah selesai nih. Ya sudah. Itulah timing kamu harus keluar pasar. Jadi bukan hanya masalah kapan kita masuk, tetapi kita sudah harus tahu kapan kita keluar. Kalau kamu misalnya keluar di sini terus kamu merasa sayang karena kehilangan beberapa poin, jangan disayang. Harga secara sentuhan ketiga dia sudah ngebreak, berarti posisinya harus selesai keluar. Saya kan nggak tahu di sampingnya ada apa di bawah ini kan, kecuali kamu sempat monitor di sini. Oh, di sini ada harga rendah beberapa waktu yang lalu sebagai timing untuk keluar pasar. Silakan. Jadi TP-mu atau di waktu kamu sempat ya sampai di sini kamu udah keluar duluan. Nggak usah nunggu pemecahan gelombang struktur ke atas. Kan gitu ya. Nah, di lain waktu misalnya, contohnya ya. 1, 2. Terus kamu lihat cari kemungkinan sentuhan ketiganya. Juga kurang lebih di daerah yang sama di sini. Berarti ini adalah spot yang penting. Spot yang penting yang harus kamu tunggu, menunggu pola untuk sell. Saya menggunakan metode ini memberikan gambaran supaya kalian teman-teman bisa memahami metode yang sama ya dengan garis ini aja. Saya nggak tahu pasti metode yang kamu gunakan itu apa. Oke, jadi kalau sentuhan ketiga misalnya itu sudah tidak berlaku lagi, sudah terjadi pemecahan struktur, berarti ya itu sudah tidak berlaku lagi ya. Tidak berlaku lagi. Katakanlah di sini misalnya. 1, 2, 3. Kamu sell di sini. Oh, berjalan beberapa waktu nggak jadi. Oh, itu artinya alarm buat kita bahwa kemungkinan posisi kita bermasalah di sini. Sentuhan ketiga, iya sentuhan ketiga. Tapi nggak jalan. Sudah tunggu berjam-jam. Wah, itu tanda. Sudah exit lah di situ. Nggak usah nunggu lagi. Karena nggak sesuai lagi. Oke. Pasar tidak mengizinkan posisimu di sini. Atau memang posisimu bermasalah bertentangan dengan kemauan pasar di situ. Ya sudah, waktunya keluarlah di situ. Nggak usah tunggu lebih lama lagi. Timing buat exit aja. Oke, contoh ya teman-teman, itu jangan terlalu contoh price action ya, dengan menggunakan teknik analisa sederhana pakai trendline. Oh, 1, ini 2, 3, saya mau sell di sini. Dasarnya apa? Dasarkan pola misalnya. Tunggu, oh keluar polanya. Udahlah, salah, jangan pikir 2-3 kali lagi. Misalnya memang ini adalah setupmu. Jangan tunggu lagi. Udah sentuh 3 kok sell di sini. Turun 1, 2. Coba tahan lah ya. Ini di luar daripada distorsi berita dan sebagainya ya. Ini murni sebagai teknikal ya teman-teman. Tentang sentuhan yang ketiga. 1, 2, 3. Oke teman-teman. Sabar menunggu setup. Tunggu timing yang tepat. Setup sudah terbentuk. Entry lah di situ. Entah kamu berdasarkan reversal, pullback, retest, breakout. Ya, tunggu setup itu dengan sabar sampai itu jadi. Oke, teman-teman, demikian yang ingin saya sampaikan pada materi hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada teman-teman. Dan kita akan berjumpa kembali untuk sesi mendatang di hari Selasa. Oke, teman-teman, webinar selesai hari ini, jam ini. Dan kalau sempat nanti malam jam-jam 7.30 saya ada live di tele. Itu kalau sempat join, kalau nggak sempat nggak apa-apa. Oke, terima kasih buat atensinya. Kita jumpa lagi pada pekan depan. Bye-bye semuanya.